Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Indriani dengan NIM 23080310234 dari program D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Financial Market Instrument atau instrumen pasar keuangan guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sekuritas dan portofolio dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgi MSI. Simak videonya ya. Adapun pokok pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama ada definisi pasar keuangan, yang kedua ada bentuk-bentuk pasar keuangan, yang ketiga kebijaksanaan pasar uang, yang keempat inflasi dan investasi, yang kelima hubungan pasar modal dan pasar uang, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, materi yang pertama yaitu ada definisi pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat atau mekanisme yang mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau peminjam dengan pihak yang memiliki dana atau yang disebut investor. Instrumen pasar keuangan seperti surat berharga atau aset yang dapat diperdagangkan menjadi alat utama dalam transaksi ini. Aktivitas di pasar keuangan meliputi perdagangan surat berharga yang terjadi di pasar modal dan perdagangan mata uang yang berlangsung di pasar uang. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk pasar keuangan. Bentuk-bentuk pasar keuangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pasar modal atau capital market. Pasar ini memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Pasar modal menjadi tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal dengan investor yang ingin menanamkan dananya. Yang kedua yaitu pasar uang atau money market. Pasar ini memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Instrumen di pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan deposito memiliki tingkat likuiditas tinggi. Selanjutnya yaitu kebijaksanaan pasar uang, yang dimana kondisi pasar uang suatu negara sangat bergantung pada peran bank sentral sebagai otoritas moneter. Bank sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan stabilitas ekonomi melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimana kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini dilakukan dengan mengontrol jumlah uang beredar atau menetapkan suku bunga. Instrumen kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia menerapkan beberapa instrumen kebijakan moneter. Di antaranya yang pertama yaitu kebijakan suku bunga. Ini mengatur tingkat suku bunga untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Melakukan jual beli surat berharga di pasar uang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, penetapan cash ratio untuk menentukan persentase minimum cadangan kas yang harus dimiliki oleh bank. Selanjutnya yaitu ada inflasi dan investasi. Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi adalah keadaan di mana nilai mata uang menurun yang menyebabkan kenaikan harga barang secara terus-menerus. Inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, termasuk daya beli masyarakat dan investasi. Yang kedua yaitu investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Keuntungan dari investasi bisa berupa bunga, dividen, atau kenaikan aset yang bisa disebut juga dengan capital gain. Sedangkan pengaruh inflasi terhadap investasi sendiri yaitu inflasi sangat mempengaruhi keputusan investor. Jika tingkat inflasi lebih tinggi dari hasil yang diperoleh dari investasi, maka investasi tersebut dianggap kurang menguntungkan. Sebaliknya, jika hasil investasi lebih tinggi daripada tingkat inflasi, maka investasi tersebut dianggap menguntungkan. Selanjutnya yaitu pasar uang dan pasar modal. Sebelum ke hubungan pasar uang dan pasar modal, kita harus ketahui dulu apa itu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana, tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana atau yang disebut dengan lender dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama yaitu ada pasar uang.
Pasar uang yaitu tempat perdagangan efek jangka panjang seperti saham dan obligasi yang menjadi sarana pengumpulan dana jangka panjang. Sedangkan pasar modal sendiri yaitu tempat perdagangan instrumen keuangan jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat utang jangka pendek. Selanjutnya, hubungan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama yaitu faktor fundamental. Pasar uang dan pasar modal memiliki hubungan yang erat karena keduanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, strategi investasi, dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor fundamental seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan dinamika kedua pasar. Pasar uang yang berfokus pada instrumen jangka pendek sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik, investasi di pasar uang menjadi lebih menarik karena menawarkan imbal hasil yang stabil dengan risiko rendah. Begitupun sebaliknya, pasar modal yang mencakup saham dan obligasi juga terpengaruh oleh suku bunga karena dapat mempengaruhi biaya pinjaman perusahaan dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada harga saham. Yang kedua yaitu ada pendekatan portofolio. Dari sisi pendekatan portofolio, nilai saham di pasar modal seringkali memiliki hubungan negatif dengan nilai tukar di pasar uang. Ketika nilai tukar melemah, investor asing cenderung menarik investasinya dari pasar modal, yang menyebabkan harga saham menurun. Begitupun sebaliknya, ketika nilai tukar menguat, investasi asing biasanya meningkat, yang mendukung kenaikan harga saham. Dinamika ini menunjukkan bagaimana dana bergerak antara kedua pasar untuk memaksimalkan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Selain itu, kebijakan pemerintah memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan antara kedua pasar. Misalnya, kebijakan yang mendorong masyarakat untuk menabung di bank seperti memberi insentif suku bunga tinggi dapat meningkatkan likuiditas di pasar uang. Likuiditas yang meningkat membantu menekan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ini pada gilirannya menciptakan kepercayaan di pasar modal yang mendorong pertumbuhan investasi di saham dan obligasi. Dengan demikian, pasar uang dan pasar modal saling mendukung untuk menciptakan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Instrumen pasar keuangan seperti saham dan obligasi memainkan peran penting dalam pengelolaan investasi. Diversifikasi instrumen keuangan membantu mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan. Pemahaman mendalam tentang karakteristik dan perilaku instrumen ini sangat penting bagi investor untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan portofolio yang seimbang. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.